Halo guys, ini video pertama aku bakal buat seperti it's a kinda evaluasi diri mengenai hal-hal apa saja yang sudah aku cut, aku hilangkan sama sekali atau aku minimalisir di tahun 2020 untuk kepentingan ekonomi. Dan ini related tentang kecantikan atau perawatan diri, dan kalau untuk hal yang lain itu aku rencana mau buat di video lain karena honestly di tahun 2020 banyak banget perubahan yang aku lakukan demi kepentingan saving, investasi, dan lain-lain berhubungan dengan ekonomi. Jadi aku mulai aja yang paling pertama, karena aku buat ini paling pertama karena ini yang nominalnya paling besar, yaitu laser. Tahun 2018, tahun 2019 aku sering laser, bahkan almost monthly, baik itu laser IPL, penghilangan bulu di wajah dan di armpit, di ketiak, atau bahkan hanya laser biasa yang untuk jerawat dan sebagainya. Dan itu benar-benar costly karena rata-rata laser itu biasanya harganya 1,2, atau kalau lagi promo mungkin 1,5 2 kali laser. Kalau untuk armpit dia memang lebih murah, harganya 250.000 gitu sekali laser, tapi aku udah cut itu semua sama sekali. Jadi selama tahun 2020 aku tidak ada laser sama sekali, dan tahun 2021 ini aku mau tetap mempertahankan diri untuk nggak laser karena benar-benar cost a lot of money untuk laser. Jadi aku berusaha merawat diri aku dengan cara yang lain. Nomor 2 itu adalah facial. Jadi sama mirip dengan laser, tapi facial itu aku lakukan lebih rutin karena dia lebih terjangkau. Biasanya facial itu harganya sekitar 200 ke 400. Aku sering ambil yang promo, biasanya harganya cuma 250.000 atau 300.000. Tapi di tahun 2020 sama sekali, atau mungkin aku masih ada di bulan 1 sebelum covid, tapi setelah itu aku nggak ada sama sekali, dan sampai tahun ini juga nggak ada sama sekali so far. Dan aku plannya tetap nggak akan ada facial sama sekali. Jadi dulu tahun-tahun sebelumnya aku tuh facial sebulan sekali atau sebulan 2 kali, yang mana ada promo dan yang mana aku lagi pengen coba. Dan so far aku ngerasa kulit aku sebenarnya sama aja, facial atau tidak facial, selama aku tetap melakukan perawatan harian di rumah. Dan facial itu salah satu treatment yang aku paling mencoba-coba karena aku sudah facial di sangat banyak tempat di kota aku, di kota Medan. Jadi aku udah ketahu rasanya. Dulu tuh kayak suka aja gitu coba di facial, di klinik ini bagus atau enggak, klinik itu bagus atau enggak, dan walaupun gak cocok nanti coba ke klinik lain untuk facial ya, seperti itu. Memang bikin ketagihan sih kalau treatment itu. Next, nomor 3 adalah waxing. Jadi waxing ini sebenarnya nggak terlalu cost money karena dia jauh lebih murah daripada IPL, dan ini dilakukan biasanya sebulan sekali. Tempat-tempat yang aku waxing biasanya kaki dan armpits. Tapi selama tahun 2020 aku ngesiasatinya dengan beli sugar wax gitu untuk waxing sendiri di rumah, karena ternyata itu benar-benar cost less money dari aku ke tempat waxing setiap bulan. Tapi bukan berarti aku bakal nggak akan pernah ke tempat waxing lagi seumur hidup, karena ada beberapa jenis waxing yang aku pengen coba di tempat waxing, dan aku tuh nggak akan bisa melakukannya sendiri. Kalau misalnya untuk kaki, bulu kaki dan bulu ketiak itu aku udah sangat paham gimana cara melakukannya. Tapi ada satu waxing yang aku jadikan resolusi di tahun 2021, yaitu Brazilian wax. Jadi itu aku really hope that I can do it this year. Aku takut karena sakitnya itu loh. Jadi dari tahun 2019 ke tahun 2020 aku tuh
udah sebenarnya pengen waxing Brazilian wax, tapi tetap aku cancel karena aku takut. Jadi resolusi tahun 2021 adalah Brazilian wax, tapi kalau untuk daerah lain aku udah stop sama sekali karena I can do it myself. Nomor 4, ini juga sesuatu yang aku lakukan monthly selama 3 tahun belakangan ini sebelum 2020, yaitu cream bath. Jadi atau hair spa. Jadi aku selalu at least once a month kalau hair spa atau cream bath. Dan aku selalu coba, ini biasanya aku paketin sama massage. Jadi kayak habis di hair spa kita di massage, habis itu kita mandi sekalian bersihin ini rambut kita, dicuci, dan habis itu dikeringin. Itu kayak the best feeling ever. Tapi aku udah stop. Jadi ini nggak aku stop sama sekali, tapi aku limit. Jadi tahun 2020 aku cuma hair spa 1 kali. Jadi setahun goals aku tuh cuma 1 atau 2 kali hair spa. Dan untuk mensiasati kekurangannya itu aku beli hair spa kayak ininya sendiri, obatnya sendiri di rumah, and I will do it myself at home. Dan ternyata itu benar-benar save a lot of money. Kelima dan yang terakhir itu adalah skincare. Jadi dulu aku itu selalu beli skincare like every other day. Skincare aku 1 bulan itu bisa sampai lebih dari 5 juta, dan mungkin bahkan pernah sampai 7 juta, 10 juta sebulan, aku nggak ingat. Tapi aku tapi itu sama laser sih. Nah, aku itu benar-benar coba segala jenis macam. Mungkin makanya itu kulit aku jadi sangat berantakan, karena aku kayak selalu pengen coba yang baru. Dan alasannya awalnya karena aku dulu jualan produk skincare dari Korea, dan karena banyak yang nanya, jadi aku harus coba dulu produknya untuk ngetahuin ini bagus atau enggak, baru aku bisa rekomendasiin ke orang. Tapi dari sejak itu aku jadi ketagihan untuk terus beli skincare yang baru sampai sekarang, sampai aku udah gak jualan skincare Korea lagi. Aku masih tetap suka beli skincare yang lain, tapi aku udah stop itu semenjak pertengahan tahun 2020. Dan itu aku udah mulai benar-benar giat banget untuk invest and saving money. Jadi aku cuma beli apa yang aku butuhkan. Kalau biasanya aku bisa beli moisturizer itu sampai 5 dalam 1 bulan, beda-beda brand. Kalau ini aku benar-benar beli moisturizer ketika moisturizer aku yang lama sudah habis, dan atau kalau misalnya aku mau coba hal yang baru, aku bakal tunggu moisturizer aku yang lama itu udah mau habis baru aku coba yang baru. Biasanya aku tetap beli aja nanti dicoba seling. Dan aku rasa itu nggak healthy juga ya buat kulit aku ketika dicampur-campur seperti itu. Jadi aku lebih bagus fokus ketika aku mau coba yang satu, jadi aku bener-bener coba itu sampai selesai, sampai habis, baru aku ganti dengan moisturizer yang lain. Begitu juga dengan serum, toner, oil, dan lain-lain. Tapi aku akuin kalau untuk serum aku masih pakai beberapa, karena aku memang serum siang dengan serum malam itu selalu berbeda. Hal yang terakhir, ini gak berhubungan dengan perawatan tapi make up. Jadi dulu aku tuh, wait, let me show you. Ini cuma sebagian dari lipstick aku, dan aku masih punya banyak lagi yang tersebar di mana-mana. Jadi aku tuh dulu suka beli makeup dan skincare kayak gitu. Aku selalu beli terus-terusan, setiap ada keluar yang baru aku beli, yang mahal yang murah, aku pengen coba semuanya. Tapi semenjak aku mulai disadarkan oleh kenyataan kalau kita tuh harus simpan uang dan investasi, jadinya aku cuma beli apa yang aku butuh, atau aku beli, memang masih tetap beli yang baru, tapi aku batasi cuma 1 produk itu 1 kali sebulan. Kalau biasanya 1 bulan aku bisa beli 5-6 lip produk. Kalau ini aku maksimal 1 produk. Jadi kalau misalnya aku udah beli lipstick, aku biasa nggak akan beli yang lain-lain lagi, nunggu sampai bulan berikutnya. Atau aku beli di saat yang sama, misalnya aku beli lip cream dan beli bedak, ya udah itu udah untuk 2 bulan, dan 2 bulan aku nggak akan beli apa-apa. Jadi total produk yang aku beli selama tahun 2020 tuh bisa dihitung pakai jari, 2 jari tangan dan jari kaki.
dan aku benar-benar mencoba menghabiskan semuanya karena setelah aku sadari sudah banyak produk aku yang sudah dekat masa expirednya. Dan satu lagi, thankfully-nya aku nggak ada beli foundation selama tahun 2020. Itu aku benar-benar bersyukur sekali karena foundation aku tuh masih lebih dari 10, dan aku juga udah kasih ke yang perlu, kayak ke ibu aku, ke teman aku, tapi masih tetap aja banyak, dan mereka kan tetap keluarin hal yang baru ya, jadi aku tuh sangat tergoda untuk beli. Tapi alhamdulillah aku bisa tahan untuk gak beli selama tahun 2020, dan aku merasa itu sesuatu pencapaian yang sangat besar buat aku. Aku tahu kalau perawatan kecantikan itu sangat penting buat kita, buat siapa saja, mau perempuan atau laki-laki. Dan kalau kita masih mampu membayarnya tanpa berhutang dan sebagainya, sebenarnya ya sah-sah aja untuk dilakukan. Tapi aku sudah sadar kalau menyimpan dan investasi itu jauh lebih penting daripada kecantikan dan lain-lain. Jadi sebenarnya kecantikan itu bisa kita dapat dengan minimal effort. Jadi sisa uangnya itu yang mubazir selama ini, yang gak jelas kepake selama ini untuk perawatan kecantikan, itu bisa aku alokasikan dananya ke saving account aku atau investasi aku. Dan aku benar-benar bersyukur karena tahun 2020 aku ketemu banyak banget orang yang mensupport aku untuk melakukan hal itu. Jadi aku benar-benar terbantu dan wawasan aku lebih ditambah, jadi pikiran aku lebih terbuka kalau ada hal yang lebih penting daripada skincare yang berlebihan. Aku bilang berlebihan karena kayak laser every month, waxing every month, facial every month, itu sesuatu yang udah masuk ke kategori berlebihan. Kecuali aku benar-benar punya uang yang udah unlimited, baru aku ngerasa aku bisa melakukan hal itu semua. Sedangkan uang aku sekarang kan gimana ya, masih dicari day by day, masih diusahakan day by day gitu. Rasanya kalau dihabiskan begitu saja ke hal-hal itu cukup bodoh ya. Kenapa nggak diinvestasikan biar uangnya makin banyak dan makin banyak. Sekarang kalau kita bicara mengenai keuntungan dari meng-cut hal-hal yang aku sudah cut selama tahun 2020 ini adalah dalam hal keuangan, karena penghasilan aku sebenarnya tahun 2020 itu jauh lebih sedikit daripada penghasilan aku di tahun-tahun sebelumnya. Tapi tahun-tahun sebelumnya itu aku saving aku tuh basically nol gitu per bulan, tuh kayak ya udah habis aja gitu, habis uang ya habis, nanti ketika ada uang lagi baru ada uang lagi dan aku belanja dan lain-lain, liburan dan lain-lain. Di tahun 2020 penghasilan aku lebih sedikit, tapi uang aku di tabungan dan di investasi lebih banyak. Aku bisa bilang my asset itu lebih banyak, dan bener-bener saving aku tuh kayak berkali-kali lipat. Yalah, sebelumnya bisa bilang 0, 1 juta, 2 juta, cuma begitu, dan ini tuh bisa berpuluh kali lipat lebih banyak daripada itu, walaupun penghasilan aku tuh sebenarnya jauh lebih sedikit daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Jadi investasi itu benar-benar sangat penting, dan aku harap kalau ada yang belum menyadari hal itu, please sadari dari sekarang. Aku a little bit regretting, aku baru sadar betapa pentingnya investasi itu di umur aku yang 27 tahun. Seandainya aku lebih paham dan lebih mengerti itu di umur aku sekitar 23 tahun, 20 tahun, aku pasti udah hidup lebih santai saat ini daripada sekarang yang benar-benar masih meraba-raba dan menjejaki dunia investasi sedikit demi sedikit demi mencapai goals aku dalam urusan finansial. Jadi itu aja mengenai hal-hal yang sudah aku tinggalkan yang berhubungan dengan kecantikan dan perawatan tubuh selama tahun 2020 dan 2021 dan seterusnya. Aku harap